Belum terlihat ya? Udah, udah Kak. Oke, siap. Nah, jadi hari ini itu aku izin menyebut diri sendiri aku ya, bukan saya supaya nggak terlalu kaku. Jadi hari Oke. ini itu kita nggak akan belajar banget secara materi. Kita hanya belajar sekilas karena di sini ada juga yang benar-benar pemula banget gitu. Jadi kalau kita belajar baca dalam satu hari itu pasti pusing gitu ya. Jadi maka dari itu ada 7 hari setelah ini. Nah, nanti aku bakalan pendampingan untuk 7 hari itu untuk teman-teman supaya lebih lancar gitu. Oke, tema kali ini yaitu lancar baca Hangul tanpa huruf Latin. Kenapa aku ngambil tema ini? Karena 75% murid yang aku temui itu ketergantungan huruf Latin. Sehingga pelafalan tidak sesuai dengan aturan Hanggelnya dan menjadi tidak percaya diri saat membaca Hangul. Jadi banyak banget yang mungkin teman-teman itu sebelumnya udah belajar Hangul sendiri. Biasanya kan dari buku. Dari buku kan suka ada tuh kayak tulisannya huruf giok gitu, huruf G. Terus ada tulisan G di pinggirnya gitu. Nah, mungkin teman-teman belajar dari buku itu sehingga di otak teman-teman itu terekamnya, oh seperti ini cara bacanya gitu. Padahal Latin dari Hangul dan pelafalan itu adalah hal yang berbeda gitu. Kemudian kalau misalnya kita terpaku dengan huruf Hangul, kalau teman-teman terpaku sama huruf Latinnya, itu nanti nggak percaya diri ketika disuruh baca nih. Coba baca ini, jadi kayak deg-degan. Ini apa ya Latinnya gitu. Kita malah fokus ke Latinnya, bukan ke pelafalannya gitu. Maka dari itu aku coba bahas materi tentang gimana caranya sih supaya kita nggak ketergantungan sama huruf Hangul, sehingga teman-teman nanti lebih percaya diri dan lebih lancar ketika membaca huruf Hangul atau huruf Korea. Oke, memangnya kenapa kalau pakai Latin gitu? Jadi aku pernah lihat di video di mana ada orang Korea yang apa ya kayak tes gitu ke orang Korea lainnya, di mana si orang Korea itu tuh bikin satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Korea tapi pakai Latin. Kayak kalau yobo berarti yeo beo yang gitu loh. Nah, ternyata orang Korea sendiri pun kesusahan membaca Latinnya gitu. Jadi jadi secara nggak langsung tuh ngasih tahu ke kita kalau Latin itu sebenarnya nggak membantu teman-teman dalam kelancaran untuk membaca si huruf Hangul itu. Oke, di sini kalau kita lihat dari apa namanya tampilan, memangnya kenapa sih kalau Hangul? Sorry, memangnya kenapa sih kalau pakai huruf Latin? Kalau kita pakai huruf apa namanya? Karena pelafalan huruf Korea dan Hangul itu berbeda ya. Jadi kayak tadi, misal huruf giok itu Latinnya itu huruf G. Jadi kita kalau mau baca jadi ga gitu kan. Tapi harusnya ga. Jadi harusnya ada haknya, ada anginnya gitu. Nah, maka dari itu kita jangan terpaku sama huruf Latin karena pelafalan dan Latinnya itu berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus ke Latin-Latinnya, pelafalannya akan Indonesia banget. Sementara kan kita belajar bahasa Korea nih. Gimana jadinya kita belajar bahasa Korea tapi pengucapannya punya pengucapan Indonesia gitu. Oke, kemudian huruf Hangul itu memiliki aturan pelafalan atau bacim yang dapat mengubah pelafalan asli. Contoh ini ada huruf S. Yang ini huruf S, tapi suatu ketika jika posisinya seperti huruf yang di bawah dibacanya itu at, dibaca T gitu. Aneh kan? Itulah mengapa kita jangan terpaku sama Latin. Kita harus paham aturan pelafalannya dan kita harus hafal bagaimana pengucapannya gitu, bukan bagaimana huruf Latinnya gitu. Gitu. Nah, ini contoh dari Google Translate kalau misalnya teman-teman suka lihat di Google Translate, di bawahnya itu ada cara baca ya. Nah, ini tuh namanya Latinnya gitu. Nah, kalau misal kita lihat dari Latinnya, ini kan dibacanya as ya. Harusnya Ya. dibacanya at gitu. Kalau sesuai aturan Bacim gitu. Jadi jangan lihat Latinnya karena eh, pelafalan dari huruf Latin dan pelafalan asli yang betulnya itu apa berbeda gitu. Gitu. Kalau kita terpaku sama Google Translate gitu, kita misal mau ke Korea nih, terus kita belum bisa baca Hangul.
pakai Google Translate dan baca Latinnya. Udah itu mah salah gitu. Bakalan salah. Kenapa? Karena punya aturan tersendiri si huruf Hangul itu. Seperti itu ya. Ini contoh lagi. Contoh kalau misalnya teman-teman eh, cuman apa namanya? Cuman belajar dari huruf Latin. Ini dibacanya jadi Yeopeo kan? Kalau kita lihat Latin, Yeopeo. Terus Jeonen gitu kan. Ibnida gitu. Padahal harusnya nggak gitu pelafalannya. Yopo, Jonan. Iya betul, harusnya Yepo, Chonen, Imnita. Sebentar ya. Oke, aku lanjut ya. Jadi kalau misal teman-teman fokusnya ke Latin, bakal salah baca ya. Ini bakal Yeopeo, Jeonen gitu. Padahal harusnya Yepo, Chonen, Imnita gitu. Makanya kita harus belajarnya dari Hangulnya, bukan dari Latinnya. Terus gimana caranya? Nah, ini cara versi aku. Waktu dulu belajar, pertama kali itu aku belajar sama native ya, sama orang Koreanya. Nah, pas di awal tuh beliau bilang, coba dengerin apa yang saya ucapkan, jangan ditulis, cuman didengerin dan diingat aja. Jadi aku cuman dikasih huruf kayak A, oh pelafalannya gini nih, A gitu. Oh pelafalannya gini, O. Gitu. Pelafalannya gini terus giok dibacanya ka gitu. Nah, jadi yang aku rekam di ingatan tuh hanya bentuk sama bunyi. Jadi aku nggak sama sekali menuliskan si huruf Latinnya gitu. Karena itu tidak membantu dalam memperlancar baca hurufnya gitu. Jadi hafalkan bentuk dan pelajari pelafalannya aja. Kemudian belajar menyimak dan mengulangi pelafalan. Jadi misal ini bisa kalau teman-teman suka karaokean ya, suka nyanyi. Kalau di Spotify kan suka ada liriknya. Teman-teman bisa nih kayak ngerekam dulu atau enggak boleh nulis. Mau nulis Latin tapi bukan Latin yang kayak Yeopeo gitu ya. Latin yang bener-bener kayak apa yang pengucapan keluar itu yang ditulis gitu. Nanti aku coba jelasin maksudnya gimana. Jadi bisa teman-teman kayak sambil dengar Spotify, sambil nyanyi nih. Teman-teman rekam. Terus yang kedua, dicek gitu. Ini pelafalan di Spotify sama kita nyanyi itu udah bener belum? Si J-nya tuh udah bener J kayak gitu belum? Si huruf G-nya bener-bener kayak gitu enggak gitu. Gitu. Jadi supaya kita tuh seluwes itu gitu, enggak kaku gitu ketika mengucapkan huruf-huruf Hangul. Gitu. Jadi belajar menyimak dan mengulangi pelafalan. Tapi harus direkam supaya kita bisa mengevaluasi gitu. Kalau nggak ada yang mengoreksi. Oke, kemudian jika mau menulis Latin, tulislah pelafalannya, bukan romansisasi dari huruf Hangul. Ini kayak yang tadi aku bilang. Misal, coba ya, aku ketik di sini, bisa nggak? Nah, oh nggak nih. Nah, sebentar. Nah, misal, ini tuh kan huruf G ya. Kalau kelihatan nggak? Kelihatan ya. Hmm. Ini huruf G, pelafalannya itu H. Apa ya? Kayak G sama H gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata yang ada G-nya, tulis aja kayak gini. Misal gini. Misal aku mendengar sebuah kata K. Teman-teman kalau mau nulis Latinnya, kalau terpaksa, tulis aja sesuai pelafalannya gitu. Bukan sesuai huruf yang ada di Google Translate itu, yang EO-EO itu bukan. Jadi tulis sesuai pelafalannya supaya teman-teman ingat pelafalannya gitu. Kan kalau di Google Translate ini tuh dibacanya ga si itunya. Tapi kan pelafalan aslinya gini, Kak, gitu. Jadi tulislah pelafalannya, bukan tulis Latinnya. Bukan tulis Latin dari Google Translate-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, terus belajar menulis dari yang kita dengar. Ini sama aja sih kayak tadi intinya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut ya. Contoh menulis pelafalannya. Ini sebenarnya tadi udah aku contohin ya. Yang ini sesuai yang pelafalannya. Ka, na. Huruf yang ada garis-garis tiga ini itu
dibacanya kayak huruf K dalam Indonesia, tapi ada anginnya sedikit. Jadi kana. Nah, kalau aku menulis kan ada haknya, kenapa? Karena emang gitu kan pelafalannya gitu. Kana. Nah, tapi kalau di Google Translate, si Latinnya itu nggak ada haknya, jadi kana doang. Jadi kalau teman-teman belajar dari Google Translate, itu bakal salah baca. Karena harusnya yang betulnya itu ini, kana. Gitu, bukan kana. Hmm. Gitu. Nah, setelah ini saya mau coba apa ya, menyetel, bukan menyetel, menyalakan satu listening singkat banget. Nanti teman-teman coba perhatikan pelafalannya ya. Oke, sejak kayak kayo, aku mulai ya. Kedengeran nggak? Nggak ya? Enggak. Nggak ya? Oke, aku Enggak. belum share sound bentar. 잠시만요. Nah, coba. Kedengeran? Enggak. Belum, Enggak. Sam. Kenapa Belum. ya? Enggak tahu ya. Kenapa ya? Aku Harusnya tidak tahu. terdengar. Aku udah share. Oh, coba sekali lagi ya. 어서 오세요. 네, Hmm. 안녕하세요. Kedengeran nggak? Udah, Kedengeran ya? Sam. Oke, Udah. ada yang tahu kira-kira dia ngomong apa bahasa Koreanya? 어서 오세요. Deh, Annyeonghaseyo. Gitu aja betul. gitu. 어서오세요, Annyeonghaseyo. 안녕하세요, gitu kan ya? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 잘했어요, 맞아요. 안녕하세요, 어서오세요, 안녕하세요, gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah, sekarang coba aku mau minta Kak Meita, coba baca yang merah. Nanti Kalina tolong baca yang kuning ya. Yang ini. Kalina yang kuning, Kak Meita yang merahnya. Fokus ke yang Kuning. merahnya. 어서 오세요. 안녕하세요. Oke, kalau Kak Meita sih kayaknya udah bisa ya Hanggelnya, jadi nggak ngaco ya. Oke, sebelum Kalina aku mau Kadwi. Aku, Iya, Kadwi boleh coba dibacakan yang merahnya. oke. Aku izin nggak open cam ya, Sam. Oke, Oke. Sekarang, sekarang. Besok aja, Kak. oke. Eh, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. Kak Dwi pasti udah inget pelafalan yang tadi dibacain Kalina sama Kameta. Ya, Gagal ini. Aku tadi berharap ada orang yang bacanya eo seo gitu. Tapi ternyata kita 음, udah bongkar di awal ya pelafalannya kayak gimana. Jadi teman-teman di sini yang masih pemula juga jadi udah bisa gitu. Oke, Kalina yes, boleh Sam. dibacakan yang kuning? Kuning di saya pink ya itu. Makanya nyari, nyari Ini yang sudah saya kuning. rencanakan sejak awal. Apa ya? Apa ya? Hmm, dari depannya juga dibaca. Gak usah. Oh iya, Biasa. ga, ga itu Ya, dari kayak situnya. versi A ya. Ga itu Oh, versi A gitu. Ga oh, itu A, nah itu B kalau di Korea. oh gitu. Gitu. Ka, 어서 오세요. Betul. 나, 네, 안녕하세요. D, 잘했어요. Betul, gitu ya. Gitu. Jadi aku tadi sangat berharap ada orang yang baca eo seo gitu. Terus Kan nih udah dikasih Anyong. tahu, Sam. Iya, masalahnya salah nih. Urutannya salah gitu ya. Ya udah, nanti masih ada soal berikutnya. Gitu ya, jadi Nah, teman-teman, nah, kalau misalnya kita nggak belajar Hangul dulu, maksudnya kalau kita belajar Hangul dari huruf Latin, nanti akan salah bacanya gitu. Kita akan deg-degan buat baca Hangul karena kita fokus sama yang bawah. Sama Latinnya, udah mah fokusnya sama yang Latinnya, salah lagi pelafalannya seperti itu. Ada iya yang tahu kadang artinya apa? Ososeo, ne annyeonghaseyo? selamat datang. selamat, selamat Betul. datang Kalau annyeonghaseyo? nih. Halo. Selamat, Selamat halo, malam. selamat datang. Belum. Betul. Jadi ososeo itu kayak selamat datang. Ne, annyeonghaseyo. Iya, halo gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada orang masuk juga boleh nih teman-teman iseng gitu pakai ososeo gitu. Itu formal. Kita lanjut ya. Ada satu lagi suara kayak tadi. Kita coba. Jangan kasih tahu dulu ya pelafalannya seperti apa kalau yang udah tahu. Oke, aku lanjut.
어떤 거 찾으세요? Shoot. Oke, aku lanjut dulu. Sekali lagi aku putar ya. Oh enggak jadi. Aku mau minta siapa ya? Hmm, boleh Kak Elva kayaknya. Kak Elva boleh baca yang tanda merah? Yang Hanggelnya, ada yang Latin juga. Yang merah ya. Oke, dicoba. Tunggu. 자주에서? Eh, iya nggak sih? Iya sih. Gitu nggak? Bukan Iva Sam. Oke, siapa ya yang bisa itu lagi? Aku panggil lagi. Eh, boleh deh Kak Lia. Kak Lia boleh dibaca yang merahnya juga sama. Sama Hanggelnya juga, Sam. Yang merahnya aja. Ya, merahnya aja. Oh. 어떤 거 찾으세요? Oke, kalau boleh tanya, Kak Lia dulu pas belajar, belajarnya dari Hangul langsung tanpa Latin apa dari Latin ke Hangul? Dulu pas belajar baca. Oh, dari Hanggelnya, Sam. Oh, dari Hangulnya. Jadi nggak belajar Ah, kayak, oh gitu. 잘했어요. Oke. Nah, untuk versi Hangulnya, aku mau minta Kak... Siapa ya? Kak Aprilia Hadijah lagi bisa on mic nggak? Bisa? Habisnya. Deh? Atau lagi nggak bisa? Kalau nggak bisa, aku oper ke yang lain. Kayaknya nggak bisa ya. Oke, kalau gitu aku mau Kak Meita. Kak Meita boleh dibaca yang ini, yang kuning. 음, 어떤 건, 어떤 거 찾으세요? Oke, 잘했어요. Tapi di sini pelafalannya, ini buat sebagai informasi teman-teman ya. Siapa tahu nanti 어떤 거, jadi bisa baca Hangul gitu. 어떤 Jadi 거 buat teman-teman yang 찾으세요? udah bisa baca Hangul, huruf N ini kalau ketemu G dibacanya jadi eng 응, gitu hmm. ya. Jadi otonggo gitu. Oh. 어떤 거 찾으세요? 네, 맞아요. 어떤 거 찾으세요? gitu. Oke. Nah, jadi itu sedikit apa ya? Sedikit fakta kalau misalnya kita dengar tadi suaranya yang ini 어떤 거 찾으세요? 어떤 거 찾으세요? nggak gini kan dibacanya bukan eo teong geo chaju seo nggak gitu kan gitu makanya belajarnya fokus ke Hanggelnya jangan ke Latinnya gitu itu sih inti dari hari ini tuh teman-teman jangan baca jangan baca Latin melainkan hafalkan Hanggelnya seperti itu. Nah buat teman-teman yang pemula waktu itu aku belajar memantapkan diri supaya bisa lancar baca Hangul tuh berapa lama sih dan gimana caranya gitu. Jadi dulu sekedar informasi ya buat teman-teman. Dulu aku belajar bahasa Korea itu bisa bacanya dalam waktu seminggu. Seminggu tuh udah hafal huruf. Tapi untuk memahami pelafalannya, aturannya kayak gimana, terus bunyi-bunyi perbedaan bunyi per hurufnya kayak gimana, itu lebih dari 1 minggu gitu. Dan itu melalui beberapa proses. Jadi dulu aku kayak di awal tuh aku udah sebutin dari lagu gitu. Kebetulan aku suka nyanyi nyanyian gak jelas gitu. Jadi nyanyi aja gitu pakai lirik Korea, bukan lirik Latin. Kan biasanya orang-orang kalau nyanyi pakai pakai Huruf huruf Latin. Latin ya. Kalau misalnya kita orang-orang nyanyi kalau karaoke biasanya pakai huruf Latin kan. Kalau kita Iya. lihat di Google banyak banget kalau kita searching lirik lagu apa keluarnya malah Latin gitu. Iya. Padahal teman-teman harus apa ya namanya menguji diri teman-teman gitu ya. Ngasih challenge gitu buat diri teman-teman itu nyanyinya pakai huruf Hangul. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, coba dipaksa gitu.
Itu ya, kayaknya suara saya bocor ya. Tapi coba lanjut aja. Nah, jadi dulu itu aku belajar untuk memantapkan pelafalannya dari conversation yang ada di YouTube. Banyak banget conversation bahasa Korea di YouTube. Itu mulai dari teksnya sama percakapannya itu udah lengkap, udah banyak. Tapi kalau boleh aku saranin, jangan cari yang akunnya orang Indonesia. Kalau akunnya orang Indonesia, itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak kaku. Jadi kayak enggak apa ya? Kayak enggak santai atau enggak kayak terlalu kamus banget gitu di artiinnya dan kadang nggak sesuai. Jadi kalau mau cari yang percakapannya itu terjemahannya bahasa Inggris. Kalau emang teman-teman mau tahu artinya gitu. Gitu. Di YouTube banyak banget. Nanti aku coba share linknya di grup ya. Siapa tahu teman-teman mau mengikuti jejak aku belajarnya dari YouTube juga gitu. Kemudian dari Spotify. Di Spotify juga udah banyak banget apa namanya podcast bahasa Korea. Podcastnya yang bukan cuman ngomong pakai bahasa Korea, tapi emang ada yang pembelajaran dari bahasa Korea itu udah banyak banget. Jadi teman-teman bisa latihan listening sambil apa ya? Kayak apa ya? Kayak oh iya bener huruf G ini dibacanya kayak gini gitu. Oh iya bener. Kalau kita ngomong cinta, tulisannya tuh apa dibacanya kayak sinca gitu kan. Jadi teman-teman bakal mulai terbiasa sama pelafalan-pelafalan huruf Korea gara-gara sering mendengar sambil ngeliat si hurufnya gitu. Kemudian tadi yang karaoke dari huruf Hangul ini di awal ya udah aku coba sebutin tadi. Ini bisa dicoba juga, harus dipaksa supaya terlepas dari ketergantungan Hangul gitu. Kemudian latihan baca, harus sering latihan baca dan dilafalkan. Jangan cuma di dalam hati, nanti hati kita yang lancar gitu, bacanya bukan mulut kita gitu kan. Jadi harus diucapin gitu. Kalau bisa direkam. Udah Korea bingit sebelum nih gitu kan. Gitu. Di webtoonnya webtoon yang bahasa Korea ya, bukan yang versi Indonesia. Terus ada buku rekomendasi aku yaitu dari Taktumin Korea ini ada udah banyak bertebaran di mana-mana, tapi kalau buku yang aslinya itu bisa dibeli dari webnya juga asli. Di sini itu lengkap banget, ada percakapan. Aku bukan promosi, tapi aku berdasarkan dari apa yang aku pelajari gitu ya. Di dalam buku ini tuh ada percakapan pemula, tapi lengkap banget. Teman-teman bisa dapat banyak banget kosakata baru di situ. Terus bisa sambil ngedengerin percakapannya juga. Terus nanti dibahas nih grammar apa aja yang ada di percakapan itu gitu. Ini menurut aku mantap banget buat yang mau bener-bener belajar gitu ya. Oke, sekarang aku mau apa ya namanya? Mau ngasih tahu cara cepat untuk menghafalkan huruf Hangul. Ini mungkin agak kurang cocok ya buat teman-teman yang udah bisa Hangul, tapi aku coba sharing untuk teman-teman yang baru belajar Hangul. Jadi caranya adalah kalau misalnya kita lihat di sini ada bulet-buletan ya di setiap hurufnya. Kita hapus nih bulet-buletannya. Jadi kita cuma hafalin garisnya aja. Jadi kalau ada garis terus ada strip ngadep ke kanan, itu A gitu. Teman-teman ingat ya, hafalin bunyi dan bentuk hurufnya. Jangan fokus ke latinnya. Oke, yang pertama A. Yang kedua kalau garisnya ditambah satu lagi jadi ada bunyi Y-nya. Jadi ya Ya. gitu. Yang ini yo. Mulutnya juga bukan yo, tapi yo. Karena beda. Di Korea ada dua O. Yang Ya. ini yo, agak terbuka gitu yo. Oh, Nah, yang ini O. Ini U-nya beda sama O yang ini. Oh, oh, Gitu. oh. Jadi pelafalan Korea tuh mirip-mirip tapi beda hurufnya gitu. Nah, kalau yang berdiri ini O, yang ini U. Beda 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 apa sih namanya? Beda lebar huruf lebar mulut gitu ya. Yang ini I, Oh, I, yang ini U U. gitu. Nah, teman-teman tinggal tambahin buletannya aja. Buletannya itu apa ya namanya? Di garis yang lurusnya gitu. Bukan di garis yang ada strip-stripnya. Berarti kan di sini buletannya, di sini buletannya gitu. Yang ini buletannya di sini, yang ini di sini, ketutupan.
Ini, terus ini di bawah berarti yang ini di sini sebelah kanan, yang ini di sini. Sorry. Yang ini di sebelah kiri bulatannya. Yang ini di sebelah kiri, yang ini di atas. Atau kalau mau versi rapihnya ada di sini ya. Cuman cara ngafalin yang buat pemula, abaikan aja buletannya. Astagfirullah. Aku kok nggak nge ya? Salah terbalik. Mianeo. Buletannya itu, yang ini di sini, yang ini di sini. Nah, yang ini di sini, ikutin aja yang ini. Mohon maaf, aku meleng. Gitu, jadi intinya teman-teman hafalin garisnya aja gitu. Tinggal tambahin buletan. Posisi buletannya lihat yang di sini. Oke. Kok mana? Atau kalau misalnya gampang, yang berdiri berarti di sebelah kiri, yang tiduran berarti di atas. Tiduran tuh garisnya. Ini garisnya gini, tiduran berarti bulatannya di atas. Kalau berdiri berarti di sebelah kiri. Gitu. Mohon maaf. Gitu. Gitu ya. Untuk pelafalannya juga beda-beda. Maksudnya jangan disamakan dengan huruf Indonesia. Huruf Indonesia kan O cuman O. Kalau Korea yang ini O, yang ini O, yang ini U gitu. Jadi ada 3 bunyi huruf yang mirip, tapi itu beda. Jadi salah huruf, salah arti. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada huruf konsonan. Oke, sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Korea. Jadi di Korea itu hurufnya ada 4 jenis. Huruf vokal dasar, huruf vokal ganda, huruf konsonan dasar, dan huruf konsonan ganda. Dan mereka punya pelafalan yang berbeda-beda dari huruf alfabetnya Indonesia gitu. Gitu. Jadi sekedar tahu aja. Tapi malam ini aku nggak ajarin semua huruf karena banyak banget ya. Buat Kak Sari, Kak Meita, atau Kak Lina mungkin udah tahu ya seberapa banyak huruf di Korea dan pelafalannya yang beragam. Belum lagi aturan bacim gitu kan. Jadi malam ini aku hanya memperkenalkan segini aja huruf-huruf dasar. Nanti di 7 hari nanti pendampingan baru kita akan memperdalam itu gitu, memperdalam pelafalannya. Oke, berikutnya di sini ada huruf konsonan dasar, beberapa huruf konsonan dasar, nggak semua. Di sini aku cuma mau ngejelasin poin pentingnya aja bahwa ini huruf giok. Kalau kita lihat di Google Translate atau kalau kita lihat di buku paket, ini huruf G. Kalau dikelatinkan ya, ini huruf G. Tapi pelafalannya ada haknya. K gitu. Misal aku tambahin vokal A ya, misal tambahin bunyi A biar ada bunyinya gitu. Jadi K gitu. Nah, kalau ini dibacanya apa? K, betul. Dibacanya K. Tapi kalau kita lihat di buku atau Google Translate, ini huruf K gitu. Padahal harusnya bunyinya K. Gitu. Jadi poin pentingnya pelafalannya beda. Ini huruf H. Ini huruf J kalau di bahasa Indonesia pelafalannya ada haknya. Ca. Mirip C kan ya? Mirip C. Makanya ini sering salah paham ini kalau misalnya orang Indonesia dengar orang Korea ngomong J, orang Korea ngomong J kedengarannya kayak C gitu karena ada haknya gitu. Jadi ja, mirip mirip C. Nah, kemudian di sini ada huruf kalau di Indonesia itu huruf C ini. Tapi bedanya ada haknya. Ca. Gitu. Jadi beda yang atas sama yang bawah. Yang atas bunyi huruf dasarnya J, ca. Yang bawah ca. Betul. Ca, ca. Ca, ca gitu. Ca, ca. Tuh. Yang ini huruf D. Pelafalannya ta. Makanya apa ya kosakatanya misal apa ya? Odi
Odi gitu. Jadi bukan Odi, enggak gitu kan. Kalau di Indonesia kan Odi gitu kan. Tapi kalau di Korea Odi gitu. Jadi kayak ada beda gitu pelafalannya tuh. Ada anginnya ya. Ya, Ada ada hot. anginnya dikit banget. Yang ini anginnya agak badai. Karena He. bunyi T, K Wow. ya, kan T. 타, K. 타, K. 타. Bunyinya agak badai. Nah, T gitu. 타. Padahal kalau di Latin kan ini T. Tuh. Jadi kita abaikan aja huruf Latin, fokus ke pelafalan. H, yang ini huruf H, ya H biasa aja. Bunyinya H biasa aja. 하. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita baca satu-satu ini kan anginnya kerasa ya. Tapi kalau di dalam kalimat, teman-teman, misal suatu saat teman-teman udah bisa baca kalimat dengan sempurna, terus teman-teman inget nih hari ini. Ingat kalau Kak Iva ini pernah ngomong ada anginnya. Jadi teman-teman terlalu lebay gitu anginnya. Jadi kayak apa ya? Kabang cuseo gitu. Jadi kayak oh, aneh gitu ya. Jadi santai aja gitu. Anginnya nggak harus badai-badai amat gitu. Yang penting pelafalannya jangan Indonesia banget gitu. Jadi jangan sampai hari ini tuh ngebuat teman-teman fokus ke angin gitu. Jadi aku termasuk cuma ngasih angin. tahu, iya, termasuk angin. Jadi teman-teman apa namanya? Pelafalan angin jelas ini tuh kalau si hurufnya tuh nggak sepanjang itu gitu. Kalau emang cuman ada G sama A doang, atau kalau cuman terdiri dari dua suku kata doang gitu. Tapi kalau kalimat kayak misal tadi apa ya? Misal dangil naji gitu. Terus teman-teman fokus si J-nya harus ada angin, dangil naji gitu. Enggak gitu. Jadi santai aja gitu. Kalau dalam satu kalimat tuh nggak harus apa ya, nggak harus berlomba-lomba menunjukkan angin gitu setiap hurufnya gitu. Jadi kalau dalam satu kalimat ya nggak sebadai itu ya. Ya, Jangan jangan sampai hari ini membuat teman-teman fokus angin ke angin. gak apa sih. Nah, ini satu tips juga, bukan satu tips sih, cara menambahkan huruf vokal dan konsonan. Tadi teman-teman ingat ya, huruf vokal tadi A itu ada bulet-buletan. Huruf vokal yang tadi kita pelajari semuanya ada buletnya. Nah, ketika digabungkan dengan huruf konsonan, bulatnya jadi hilang. Jadi ini misal kita ini huruf G ya, giok Wah, namanya. Giok ditambah A, jadi si A-nya hilang karena ada konsonan di sini. Jadilah seperti ini. Emang emang bentukannya jadi miring gini ya kalau misalnya di keyboard. Tapi kalau ditulis tangan boleh mau gini juga. Tapi kalau di keyboard otomatis jadi melengkung gitu. Jadi dibacanya kha gitu, kha gitu ya. Cara bacanya sama sih kayak huruf Indonesia. Indonesia dari kiri kanan kan ya? Ya, kiri ke kanan baru ke bawah gitu. Kiri, kanan, bawah. Jadi ini bunyi yang pertama dimunculkan adalah bunyi G-nya. G dulu baru A, jadi ga gitu. Seperti itu. Kiri, kanan, ke bawah. Oke, kita latihan baca yuk. Aku mau Kak ini deh. Sebentar. Kak Frida kira-kira masih inget gak huruf-huruf yang tadi dipelajari? Tapi aku mau iseng aja sih nanya ya ke Kak Frida. Kak Frida yang kotak pertama dibacanya apa kira-kira? Gak tahu sih. Oke, Kak Frida menyerah. Siapa lagi ya? Hmm, Kak Nadira mau coba? Syafa Nadira mau coba atau gak tahu juga? enggak, Nggak. nai, N-A-I, Betul. Tapi dibacanya nai gitu ya. nai, Iya, bukan nai, tapi nai gitu. Dibaca jelas nai. Seperti itu. 잘했어요. 감사합니다. Aku mau nanya kira-kira Kak Rangga bisa on mic nggak ya? Atau nggak bisa? Hitungan ketiga, kalau nggak aku ganti ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kak Meita. Kak Meita lagi nih. Yang di tengah dibacanya apa? 누구, 잘했어요. Nunggu tuh. Dengar nggak teman-teman Kak Meita nggak alay haknya ya? Memang seperti itu gitu. Jadi nggak harus sealay itu. Jadi kayak nunggu nggak gitu.
banjir nanti orang yang di depan kita ya. Jadi kayak biasa aja anginnya gitu. Nah, aku mau Kak Lina. Yang terakhir dibaca apa? Cayo. Tetot. Coyo. Mirip ya? Sama Iya, iya, mirip ya? itu. Oh, Beda Cayo. nengok doang, Iya, betul. lupa nengoknya. Cayo. Kalau na itu A-nya nengok ke kanan. Iya, Kalau O nengok ke kiri. ya, Mirip. Cayo. Betul, 잘했어요. 저요. Ya, Cayo. Tapi kalau kita mau fokus ke pelafalannya, 저요. 저요. Cayo. Jadi monyong yang pertama ngebuka, yang kedua gini, O gitu. Cayo. 저요. 저요. Jadi 저요. malu. Monyong-monyong. Cayo. Jadi malu aku juga. Apa? Tuh. Gitu ya. Ini Ya, dua-duanya pelafalannya sumbernya mirip, beda bentuk mulut doang. 저요. 저요. Tuh. Cayo. Oke, selanjutnya kita mau coba cara membaca Hangul. Jadi sebenarnya huruf Hangul itu ada yang terdiri dari satu huruf. Ini contoh A. Ada susunannya ya, susunan kata itu ada beda-beda. Ada yang terdiri dari satu huruf, ada yang terdiri dari dua huruf. Kayak ini A sama N. Yang bawahnya itu huruf N. Ada yang terdiri dari tiga huruf, G, A, sama N. Yang ini dibaca A, yang ini dibaca An, yang ini dibaca Kan. 칸. Gitu. 칸. Nah, cara baca Hangul itu per suku kata. Buat teman-teman yang masih bingung cara baca Hangul itu gimana sih per suku kata. Jadi kita baca per suku kata. Nah, untuk tahu suku katanya gimana tuh kan berarti harus hafal huruf dulu ya. Gitu. Jadi di sini anggaplah teman-teman udah bisa baca Hangul gitu ya. Yang pertama itu ada kata agi. Berarti dibacanya agi gitu. Jadi gimana ya cara menyusun kakak-kakak supaya bisa baca Hangul itu per suku kata. Jadi harus pisahin dulu per suku kata gitu. Kan udah tahu nih ini huruf A, ini huruf G sama I. Berarti kan agi gitu kan. Berarti dibacanya A dulu baru G gitu. Ini Nadira. Ada tiga suku kata. Berarti N sama A, D sama I, R sama A dibacanya. Nadira. Ini ramyon. Ada dua suku kata. Jadi pelafalannya bukan ramyon, bukan. Tapi ramyon. Iya. Jadi jadi M-nya tuh jangan ngikut ke ra. Jadi bukan ramyon, bukan gitu, tapi ramyon gitu. Tuh, cara bacanya ramyon. 라면. Nah, yang aku tulis ini cara bacanya. Oke. Coba baca yuk. Siapa ya? Kira-kira target berikutnya. Karena aku tahu di sini teman-teman udah ada yang udah bisa baca Hangul. Jadi maaf ya, aku jadi kayak lebih banyak praktek untuk baca Hangul. Aku mau coba siapa ya, Kak? Aku coba Kak Sari deh. Kak Sari, boleh dibacakan yang paling atas? 저는 매운 음식을 좋아해요. 네, 잘했어요. 저는 매운 음식을 좋아해요. Tapi huruf H dalam bahasa Indonesia biasanya nggak dilafalkan, nggak dibunyiin gitu. Jadi 저는 매운 음식을 좋아해요. Gitu. Biasanya gitu. H-nya nggak dibaca. 좋아해요. Oke. Hazlila Shi, mau coba baca yang kalimat kedua? 네. 네. 우리가 한식만 먹을 수 있어요. Oke. Betul. 잘했어요. Oke. Tapi aku mau coba lagi ke teman-teman yang lain untuk baca kalimat yang sama. Meitashi, yang pertama boleh dibaca apa? 저는 매운 음식을 좋아해요. Oke, 잘했어요. Eh, Kalina mau coba? enggak. Ya, Beneran, Kak. Nanti enggak. dapat gope. Kalau Enggak. enggak ya. Oke. Masih malu. Oke. Siapa ya? Kanadira mau coba baca lagi enggak?
Asyafa Uri. Nadira. Yang kalimat kedua. Agak panjang ya. Boleh mau? Paling Uriga. Belum bisa satu kalimat. Oke, gak apa-apa. Boleh sepatah-patah. Yang pertama Udiga, betul? Uriga. Mm-mm. Hansik. San. Hansik. Betul. Hansik. Hansik. Man. Hansi. Hansik. 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 Apa sih, Mas? Hansik. Hansikma. Man. Hansik. Mm-mm. Mogul. Mogel. Mogen. Suisoyo. Betul. 있어요. 네, 잘했어요. 먹을 수 있어요. gitu. 먹을 수 있어요. Betul. Oke, 잘했어요. 감사합니다 buat teman-teman yang udah bantu bacain. Aku mau coba tanya artinya. Kira-kira Kameita tahu nggak arti yang pertama apa? Saya suka makan pedas. Betul. Saya benar. suka saya suka makan suka makanan yang makan pedas makanan gitu. 매운 음식 itu makanan pedas ya, makanan yang pedas. 저는 매운 음식을 좋아해요. Oke, Kalina Shi. Sorry, Lina Shi. Yang kedua kira-kira kalimatnya apa ya? Yang ini, Udiga, tahu nggak? Apa ya? Atau Kak Lia? Kak Sari, sorry. Riga, kami, Hamsikman, Apa ya? Mannya apa ya? Mogul Man itu, makan. betul. Man itu artinya hanya. Hansik apa hansik? Hansik. Hansik, Nggak ada. hansik. Ada kata-kata hangguknya kan? Jadi hansik itu makanan Korea. 아. Oh, Hansik itu makanan Korea. Gitu ya. Jadi Uriga kami- hansik man mogul su 있어요. Artinya kita hanya kami- bisa makan makanan Korea gitu. Seperti itu. Oke, 감사합니다. Jadi hari ini aku cuma mau bahas sekilas itu aja. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kendala-kendala pas belajar gitu? Atau udah paham 100%? 알함dulillah. Alhamdulillah, Cilmun isil kayo, opsil kayo. Ada pertanyaan atau nggak ada? Nggak ada ya? Yeay. 없어. Opsayo, Saya. Kalina sepertinya sedang merencanakan sebuah pertanyaan. Enggak, ini kan suka lihat nih di Iya. apa di TikTok apa. Kan saya suka Lee Min Ho, tapi kok nulisnya pakai Lee I Min Ho. depannya. Ya, Itu betul sekali. itu Oke, sebentar gimana ya. kan Lee, tapi kok Lee Min Ho gitu. Tuh, apalagi tuh kira-kira yang kakak tahu selain Lee Min Ho? Apalagi ya. Ada Pokoknya yang itu tahu sih. nama yang aneh pelafalannya tapi hurufnya beda? Ada tahu lagi? Pak Sejen. Betul. Park, tulisannya Pak gitu ya. Hmm. Ada lagi nggak yang tahu? Che, di Latinnya choi. Ya kan? Oh iya. Tapi huruf Koreanya che. Che Iya. Siwon. Nah, itu. Betul. Che Siwon. Che Siwon, Lee Jong-suk, Suk lagi. Do Kyung-soo. Kalau dilatinkan Do Keong, terus SOO gitu kan. Oh. Nah, jadi aturan nama Korea itu Latinnya adalah Latin Inggrisnya. Latin cara baca Inggris. Kalau double O itu kan jadi U dibacanya. Sementara ya huruf Hanggelnya gitu. Gitu. Jadi si nama-nama yang dipakai Latinnya itu adalah Latin penulisan Inggrisnya gitu. Itu. Oh. Jadi ke Jadi Inggris har- ya. Jadi ke Inggris itunya apa? Ke cara bacanya cara baca bahasa Inggris si Latinnya tuh gitu. Makanya Park dibacanya tulisannya Park tapi dibacanya Park gitu. R-nya nggak kebaca. Terus apa lagi ya? Tadi Kyong gimana sih tulisnya teh? Keong gitu ya. Keong ya. Tapi dibacanya Kyong
Gitu. Jadi langsung ke Latin Inggrisnya gitu. Kalau Gitu yang sih. Lee Min Ho apa jadi I? Iya, itu memang I. pelafalannya I. I. Karena kalau pakai R, I. Nggak bisa. iya. Karena Iya. R-nya gitu ya, kayak ramyun. Berarti kalau nama saya juga gitu, pakai I depannya I. Lina, Kayaknya nama Korea enggak. deh, Kak. Kayak Kalau gitu. saya gimana tuh Lina nulisnya? Kayaknya itu nama Korea deh, Kak, kalau yang pakai Oh. I. Oh. Iya. Kalau Tapi pon, kalau Kakak pakai Rina aja pakai R. Oh, R. Pakai Rina. Lina. Ya, karena kita Indonesia ya. Maksudnya kita Oke. ngambilnya dari nama Indonesia. Gitu. Seperti itu Hmm. untuk nama-nama. Nah, terus untuk pelafalan huruf real, yang di depan itu sebenarnya dibaca apa sih gitu? R atau L? Itu sebenarnya dibacanya nggak R, nggak L. Jadi kayak R-nya cadel mereka gitu. Makanya Oh. tadi ramyon, aku tulisnya R kan. Karena aku Oh. nggak tahu harus menuliskan huruf apa gitu. Kalau mau Ramyun. disulitkan perasaan. Kalau mau aku Ramyun. tulisin pelafalannya masa lamyon gitu. Sementara R-nya nggak L banget. Terus nggak R banget juga gitu kalau di awal ya. Jadi agak-agak samar-samar gitulah bunyinya. Makanya aku bilangnya ramyon gitu. Ramyon. Tapi kalau Oh. huruf real, huruf R tadi diapit bunyi vokal, maka jelas R-nya. Contoh Kasari. Kasari nulisnya SA, terus real I. Dibacanya Sari di Hanggelnya ya tetap. Karena diapit vokal. Sebelumnya vokal A, sesudahnya vokal I. Gitu. Gitu, nanti macam-macam pelafalan kita insya Allah akan pelajari. Gitu teman-teman. Jadi eh, FYI juga, si huruf Korea ini tuh ada materi tentang bacim ya. Mungkin teman-teman yang udah bisa baca huruf Hangul tahu si bacim itu apa gitu. Bacim itu benar-benar apa ya? Kayaknya orang hafal rumus bacim tuh nggak ada deh, kecuali dia guru. Guru yang benar-benar menjelaskan ke murid materi dari awal sampai akhir tentang bacim gitu. Karena orang Korea asli pun waktu itu aku nge-zoom sama orang Korea yang ngajarin kita pelafalan huruf bacim ganda. Bacim ganda kan bingung ya, ada dua huruf yang berbeda. Nah, mereka itu ngeceknya di kamus Never, pelafalannya, gitu loh. Jadi dari situ aku mikir kayak, orang Korea aja nggak hafal aturannya gitu loh. Karena mereka udah terbiasa kan, udah terbiasa dari lahir bisa bahasa Korea. Jadi wajar kalau aturannya mereka nggak hafal, karena memang sebanyak itu, gitu. Tapi kita perlu tahu aja sih, maksudnya setidaknya kita udah belajar apa ya, belajar memahami dan belajar sekedar kenal aja dulu gitu sama si aturan bacim gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau gitu aku izin untuk menginformasikan terkait kelas selanjutnya ya. Jadi kelas selanjutnya kan ada pembayarannya beda-beda ya. Ada yang 25.000, ada yang bayar 50.000 juga. Nah, yang bayar 25.000 nanti sama aku belajar secara private itu via chat 6 hari, satu kali nanti Zoom. Jadi 7 hari totalnya. 6 hari chat, satu kali Zoom di akhir. Zoom di akhir ini buat apa? Buat ngecek pelafalannya gitu. Sukses enggak sih aku ini belajar selama 7 hari itu gitu. Kira-kira teman-teman tuh jadi pada bisa apa sama aja gitu. Jadi aku mau lihat progresnya melalui Zoom. Belajarnya private, bukan grup ya, supaya aku bisa fokus ke satu orang karena masih sedikit muridnya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belajar sebulan, ya sama aja. Berarti nanti Zoom-nya di akhir. Gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan dulu, 그럼 오늘도 수고했어요. Aku kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa sekali ya ini pemaparan materi hari ini dari Iva Sem yang mudah dipahami dan sudah diberikan tips-tipsnya ya buat kita, buat bisa bagaimana cara membaca Hangul dengan baik dan benar mungkin ya. Iva Sem. Nah, banyak sekali yang kita pelajari pada hari ini dan tadi juga sudah disampaikan informasinya bahwa akan ada grup khusus untuk kakak-kakak semua nih ya, untuk chat pria chat
via private maksudnya. Jadi disatuin via private ya tiap orangnya dan nanti akan ada Zoom masing-masing. Nah, itu kita jadi lebih intens kan ya belajar bahasa Koreanya. Nah, kakak telah sampai ya di ujung acara tadi juga sudah tidak ada yang ditanyakan dari kakak semua sudah cukup paham? Sudah cukup. Oke, Sudah, Kak. sudah siap. Nah, sekarang mungkin terakhir nih dari Ivasem barangkali ada closing statement-nya Kak? Nggak ada sih kayaknya bukan closing statement kali ya. Lebih ke perlu diingat lagi jangan belajar Hangul dari huruf Latin, tapi pelajari dan kenali pelafalannya, kemudian sering-sering dibaca supaya makin diingat sama kita. Kamsahamnida. Oke, nah itu ya dari dari selalu ini ya udah kebiasaan pakai kakak. Dari Ivasem yang tips-tipsnya sudah dikasih ya, jadi setiap harinya kita bisa latihan terus di conversationnya di YouTube, Spotify, terus kita bisa baca-baca juga di webtoon dan di bukunya tentunya. Oke, alhamdulillah ya kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita foto terlebih dahulu ya kakak-kakak untuk mendokumentasikan pelajaran pada hari ini. Gimana udah siap? Yang belum open kamera silahkan open kamera dulu supaya kita bisa melihat nih semua kakak-kakak yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Oke, operatornya sudah siap? Oke. Oke. Dalam hitungan ketiga, boleh berikan senyum terbaiknya ya kakak-kakak semua pada malam hari ini. Masih semangat nih walaupun malam-malam ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi boleh gaya bebas ya. Jangan terlalu kaku nih kakak-kakak semua. Kalau nih Korea kan biasanya, nah kayak gini.